Halo teman-teman, perkenalkan saya Francia dari F12. Hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu bentuk dari irisan kerucut, yaitu hiperbola. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari hiperbola. Jadi, hiperbola itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Jadi, dua titik tertentu tersebut disebut dengan fokus hiperbola, yaitu pada F1 dan F2, sedangkan selisih jaraknya sama dengan panjang sumbu nyata. Jadi panjang sumbu nyata itu yaitu jarak dari P1 dan P2, di mana P1 dan P2 ini adalah titik puncak dari hiperbola. Jadi panjang sumbu nyatanya kita tandain dengan garis biru. Kemudian hiperbola itu ada dua macam, yaitu hiperbola horizontal dan vertikal. Jadi yang horizontal itu kurvanya itu terbuka ke kiri dan ke kanan, sedangkan yang vertikal itu terbuka ke atas dan ke bawah. Kemudian ada juga unsur-unsur hiperbola horizontal, yang dimana unsur pertamanya yaitu ada titik fokus, yaitu di F1 dan F2, dimana tadi kita udah jelasin. Kemudian ada titik puncak, yaitu titik P1 dan P2 yang berada di kurvanya itu. Kemudian ada juga titik pusat, yaitu O, di mana titik pusat ini berada di tengah-tengah titik puncak, yaitu P1 dan P2. Dan titik pusatnya ini berpusat di 0,0. Kemudian ada juga sumbu utama atau sumbu transversal, di mana ini adalah sumbu X atau bisa kita ketahui yaitu garis horizontal. Kemudian ada juga sumbu sekawan atau sumbu konjugasi, di mana yaitu sumbu Y atau kita ketahui sebagai garis vertikal. Kemudian ada juga garis asimtot. Jadi garis asimtot ini adalah garis yang tidak pernah menyentuh atau dipotong oleh kurva. Yaitu pada gambar yaitu ada garis A1 dan A2 yang berwarna ungu, yang dimana berpotongan di titik pusat. Kemudian ada juga sumbu nyata. Jadi sumbu nyata ini adalah garis yang menghubungkan kedua puncak hiperbola, yaitu P1 dan P2. Yang dimana tadi sebelumnya udah dijelasin juga, yaitu pada garis biru. Kemudian ada juga sumbu imajiner, yaitu A dan B. Jadi untuk mengetahui sumbu imajiner ini, kita terlebih dahulu menggambar sebuah persegi panjang, yang dimana dari P1 dan P2 ini kita akan membuat persegi panjang. Kemudian nanti garis titik-titik ujungnya itu akan berada di garis asimtot. Jadi kemudian dari tengah-tengah yang berada di titik pusat ini kita akan menarik garis A dan B. Jadi garis A dan B ini berada di bagian dari sumbu sekawan atau di garis vertikal tadi. Kemudian ada juga latus rectum, yaitu CD dan EF. Jadi latus rectum ini yaitu tali busur terpendek yang melalui titik fokus, yang kita tandai dengan garis warna kuning ini, yaitu CDEF. Kemudian ada juga A. Jadi A itu adalah setengah panjang dari sumbu nyata. Di mana tadi sumbu nyata itu yaitu untuk mengetahui A, yaitu kita tarik itu adalah garis O dari O ke P2 ataupun dari O ke P1. Jadi itu adalah setengah panjang sumbu nyata. Kemudian ada juga B, yaitu setengah panjang dari sumbu imajiner ya. Kemudian tadi sumbu imajiner yang kita ketahui itu kan garis kuning. Jadi untuk B itu adalah setengah panjang sumbu imajiner. Jadi kita ketahui garisnya yaitu dari O ke A ataupun O ke B.
Kemudian ada juga C, yaitu jarak titik pusat ke titik fokus. Jadi C-nya saya tandain C-nya berada di sana karena jika kita gambar lingkaran ya, seperti yang pada digambar, kan C itu yaitu jarak titik pusat, yaitu O, ke titik fokus, yaitu F2. Jadi kalau gambarnya di sana, berarti jari-jarinya juga sama. Kan O ke F2 itu sama O ke tadi garis yang C ini juga sama ya. Kemudian jadi kita ketahui kalau kita pakai rumus Pitagoras berarti rumus hubungan ABC itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian ada juga unsur-unsur hiperbola vertikal. Ini hampir sama saja seperti unsur hiperbola horizontal tadi, cuman ada sedikit perbedaan. Jadi tadi titik fokusnya tetap di F1, F2, cuman itu kan kurvanya terbuka ke atas dan ke bawah jadi berbeda. Kemudian ada titik puncak P1, P2, titik pusat yaitu tetap di tengah. Kemudian ada sumbu utama. Jadi sumbu utama ini yaitu sumbu Y, yaitu menjadi garis vertikal. Kalau tadi itu kan sumbu utama yaitu di sumbu X atau di garis horizontal. Kemudian sumbu sekawannya itu ada di sumbu X atau garis horizontal. Kemudian ada asimtot juga, garis asimtot yaitu garis A1 dan A2. Kemudian ada sumbu nyata yaitu di P1 dan P2. Kemudian ada sumbu imajiner yaitu A dan B. Jadi sumbu imajiner kalau di hiperbola vertikal ini dia berada di garis horizontal ini atau sumbu sekawan. Kemudian ada juga latus rectum, yaitu seperti kita ketahui tadi, yaitu tali busur terpendek yang melalui titik fokus, yaitu CDEF. Kemudian ada juga A. Jadi A ini menjadi setengah panjang sumbu imajiner. Yang kita ketahui tadi yang di garis biru ini sumbu imajiner. Kemudian B itu adalah setengah panjang dari sumbu nyata. Kemudian C itu adalah jarak titik pusat ke titik fokus. Jadi yang bisa kita ketahui yaitu tadi jika memakai rumus Pitagoras berarti rumus hubungan dari A, B, dan C ini yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat sama seperti yang tadi. Kemudian ada juga persamaan-persamaan dari hiperbola. Yang pertama yaitu hiperbola horizontal dengan pusat O 0,0. Jadi persamaan ini mempunyai bentuk umum X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian ada juga koordinat titik puncak di A1, A,0 dan A2 min A,0. Kemudian ada sumbu nyatanya yaitu sumbu X dan sumbu sekawannya yaitu sumbu Y. Kemudian ada titik fokus di F1 di mana C,0 dan F2 yaitu min C,0. Di mana nanti akan menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dan nilai eksentrisitas elips dinyatakan sebagai E sama dengan C per A. Kemudian persamaan asimtot dirumuskan sebagai Y sama dengan B per A X dan Y sama dengan min B per A X. Kemudian ada panjang latus rectum yaitu 2B kuadrat per A. Kemudian ada juga hiperbola vertikal dengan pusat O 0,0.
Jadi ini mempunyai persamaan min x kuadrat per b kuadrat ditambah y kuadrat per a kuadrat sama dengan 1. Dan ini ada juga persamaan lainnya. Kemudian ada hiperbola horizontal dengan pusat M P per Q, atau bisa juga kita sebut alpha, beta ya. Kemudian persamaan umumnya yaitu X kurang P kuadrat per A kuadrat dikurang Y kurang P kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian ini ada juga persamaan lain atau rumus lain. Kemudian persamaan terakhir yaitu hiperbola vertikal dengan pusat M P per Q. Jadi yang kita ketahui persamaan umumnya yaitu min X kurang P kuadrat per B kuadrat tambah Y kurang Q kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Ini ada juga rumus lain. Kemudian saya akan menjelaskan salah satu persamaan dari hiperbola. Saya akan menjelaskan dari persamaan hiperbola horizontal. Nah, jadi kita akan menurunkan persamaan yang ada di hiperbola horizontal. Jadi seperti yang kita ketahui, ini adalah gambar dari persamaan hiperbola horizontal yang berpusat di titik O 0,0. Jadi misal kalau kita ambil satu titik bebas pada hiperbola ini, yaitu kita ambil di titik P, yaitu dengan koordinat X, Y. Jadi jarak P ke F1 dan P ke dikurangi jarak titik P ke F2 itu besarnya sama dengan panjang sumbu nyata. Jadi kalau O ke P2 itu tadi kan adalah A ya. Jadi ada 2A kecil karena tadi A itu adalah setengah panjang sumbu nyata. Jadi selisih jaraknya sama dengan 2A. Jadi bisa kita tulis persamaannya yaitu P ke F1 dikurang P ke F2 sama dengan 2A. Jadi dari persamaan ini kita akan menurunkan persamaan hiperbola horizontal. Jadi pertama-tama kita cari dulu titik-titik koordinat yang terlibat dalamnya. Kemudian titik P itu tadi koordinatnya yaitu X, Y. Dan F1 itu koordinatnya yaitu min C, 0. Jadi kenapa ini min C? Jadi karena tadi jarak titik pusat ke titik fokus ini ditandai sebagai C. Dan min ini karena F1 ini berada di kiri titik pusat. Jadi min C, 0. Jadi kalau F2 berarti C, 0 karena berada titik F2 ini berada di sebelah kanan titik pusat. Jadi langsung kita masukin aja. Jadi PF1 itu yaitu akar, kemudian buka kurung, XF1 dikurang XP, tutup kurung, kuadrat, tambah Y, F1 kurang YP, tutup kurung, kuadrat, dikurang PF2 yaitu akar dari XF2 kurang XP, tutup kurung, kuadrat, tambah Y, F2 kurang YP, kuadrat, sama dengan 2A. Jadi min akar di sini akan kita pindah ke sebelah kanan. Jadi menghasilkan yaitu X F1 yaitu min C dikurang XP yaitu X kuadrat tambah F1 itu 0 kurang YP itu Y kuadrat sama dengan tadi karena udah dipindah ke kanan menjadi sama dengan 2A ditambah dari X F2 ini adalah C kurang X kuadrat tambah 0 kurang Y kuadrat. Kemudian kita kuadratkan min C kurang X dikuadratkan tadi yaitu menjadi C
kuadrat tambah 2cx tambah x2. Jadi min y dikuadratkan yaitu menjadi y2 sama dengan 2a plus akar dari tadi c kurang x kuadrat, kalau dikuadratkan menjadi c kuadrat kurang 2cx ditambah x kuadrat. Kemudian min y kuadrat menjadi plus y kuadrat. Kemudian dari dua ruas ini akan kita kuadratkan. Kemudian yang di sebelah kiri ini kalau kita kuadratkan itu akarnya akan hilang menjadi c kuadrat tambah 2cx tambah x kuadrat tambah y kuadrat. Kemudian yang di sebelah kanan ini kalau kita kuadratkan menjadi 4a kuadrat tambah 2 kali 2a dikali akar dari 2 c ditambah akar c2 kurang cx tambah x kuadrat tambah y2 tambah c kuadrat kurang 2ce min 2ce ditambah x kuadrat tambah y kuadrat. Kemudian kalau ada yang sama dari ruas kiri dan ruas kanan bisa kita coret seperti c kuadrat, x kuadrat, dan x kuadrat y x kuadrat dan y kuadrat bisa kita coret. Kemudian suku-suku yang tidak mengandung akar seperti 4a kuadrat dan min 2cx bisa kita akan pindah ke sebelah kiri. Kemudian kalau min 2cx itu kalau pindah ke kiri kan menjadi plus 2cx. Jadi 2cx ditambah 2cx menjadi 4cx. Kemudian 4a kuadrat ini kalau kita pindah ke sebelah kiri menjadi min 4a. Maka dari itu menghasilkan 4cx kurang 4a kuadrat sama dengan tadi 2 kali 2a ini sama dengan 4a. Kemudian akar c kuadrat kurang 2cx tambah x kuadrat tambah y kuadrat. Kemudian ini persamaan ini bisa kita bagi menjadi 4. Bisa kita bagi 4. Kemudian menghasilkan cx kurang a kuadrat sama dengan a akar c kuadrat kurang 2cx tambah x kuadrat tambah y kuadrat. Kemudian kita akan mengkuadratkan lagi. Jadi cx kurang a kuadrat itu kalau dikuadratkan akan menjadi c kuadrat x kuadrat kurang 2a kuadrat cx ditambah a akar 4. A pangkat 4. Kemudian yang di sebelah ruas kanan ini akarnya akan hilang jadi menjadi a kuadrat buka kurung c kuadrat kurang 2cx tambah x kuadrat tambah y kuadrat tutup kurung. Kemudian yang di sebelah ruas kanan itu a kuadrat akan kita kalikan masuk ke dalam kurung menjadi hasilnya semuanya c kuadrat x kuadrat kurang 2a kuadrat cx tambah a pangkat 4. Kemudian ruas kanannya yaitu a kuadrat cx a kuadrat c kuadrat kurang 2a kuadrat cx tambah a kuadrat x kuadrat tambah a kuadrat y kuadrat. Kemudian kalau ada yang sama dari ruas kiri dan kanan itu kan bisa kita coret. Jadi kita akan mencoret min 2a kuadrat cx dari ruas kanan dan ruas kiri. Kemudian a kuadrat tambah a kuadrat y kuadrat bisa kita pindah ke ruas kiri dan a pangkat 4 kita akan pindah ke kanan menjadi c kuadrat x kuadrat kurang a kuadrat x kuadrat kurang a kuadrat y kuadrat sama dengan a kuadrat c kuadrat dikurang a pangkat 4. Yang nanti akan menghasilkan c kuadrat x yang nanti x kuadrat ini bisa kita keluarin sehingga menjadi buka kurung c kuadrat kurang a kuadrat
tutup kurung X kuadrat kurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat buka kurung C kuadrat kurang A kuadrat tutup kurung. Jadi kan pada hiperbola horizontal ini berlaku persamaan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kalau A kuadrat ini pindah ke ruas kiri, maka menjadi C kuadrat kurang A kuadrat sama dengan B kuadrat. Sehingga yang dalam kurung tadi bisa kita ganti dengan B kuadrat. Karena tadi ada C kuadrat kurang A kuadrat, maka menjadi B kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Kemudian tadi ada juga C kuadrat kurang A kuadrat menjadi B kuadrat lagi. Kemudian ini bisa kita bagi A kuadrat B kuadrat. Jadi nanti yang di sebelah ruas kanan ini akan habis dibagi menjadi 1. Kemudian yang menghasilkan X kuadrat kurang A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi ini adalah persamaan dari hiperbola horizontal yang berpusat di O 0,0. Kemudian kalau kita ingin mengetahui kalau berpusat di alpha, beta, kita bisa menghasilkan X kurang alpha kuadrat per A kuadrat dikurang Y kurang B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi ini adalah persamaan untuk yang di pusat alpha, beta. Kemudian ini adalah persamaan hiperbola vertikal. Kemudian ada juga asimtot hiperbola. Jadi inti penting dari asimtot hiperbola, jika A sama dengan B, maka kedua asimtot hiperbola saling tegak lurus. Hiperbolanya disebut sebagai hiperbola ortogonal. Jadi sekian dari saya, terima kasih.